Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fatkiah, NIM G00230008 dari kelompok B1. Baik, di sini saya akan menjelaskan OSA yang menyusun artikulasio terkait dengan ACL injury. Yang pertama ada OSA femur, bagian sini. Kemudian ada OSA tibia, dan juga OSA fibula. Oke. Jadi untuk ligamen yang memperkuat artikulogenus, jadi untuk artikulo yang terkait dengan injury tadi ada artikulogenus. Nah, untuk ligamennya ada ligamen collaterale fibulare. Kemudian ada ligamen collaterale tibiale. Ada ligamen patellae. Kemudian ada ligamen collaterale fibulare, ini yang tadi di sini. Oke. Di sini juga ada nih. Ada ligamen popliteum obiculum. Ada di sini nih. Kemudian ada ligamen collaterale tibiale. Ada ligamen collaterale fibulare dan ligamen popliteum arcuatum. Di sini juga ada ligamen meniscofemorale posterius, ada ligamen cruciatum anterius. Oke. Ini tadi ligamen yang memperkuat artikulogenus. Selanjutnya muskulus yang berperan dalam pergerakan. Di bagian anterior ada musculus rectus femoralis ada di sini. Ada musculus vastus lateralis. Di sini ada musculus vastus medialis. Oke. Selanjutnya di sini ada tendo musculus yang berperan dalam pergerakan dan bursa khasnya. Oke, di sini ada musculus adductor magnus tendonya. Kemudian ada musculus semimembranosus di sebelah sini. Kemudian ada musculus biceps femoralis. Kemudian ada musculus popliteus.
Di sini juga ada musculus quadriceps femoralis, juga popliteus, musculus popliteus, dan aja musculus biceps femoralis. Oke. Selanjutnya untuk bursa khasnya, sini ada bursa suprapatellaris, ada bursa subfacialis prepatellaris, ada bursa infrapatellaris profunda, dan ada bursa subpoplitea. Kemudian ada arteri dan vena yang melewati struktur. Jadi struktur ini tuh dilewati oleh arteri poplitea. Arteri ini merupakan terusan dari arteri femoralis. Jadi setelah arteri femoralis melewati kanalis abductorius, arteri tersebut kemudian dinamakan dengan arteri poplitea. Nah, arteri poplitea ini yang akan memvaskularisasi artikulogenus. Nah, arteri ini tuh melewati sisi posterior dari genus, yaitu melewati fasies poplitea dan fossa intercondylaris. Setelah itu ada yang tadi itu arteri, sekarang vena. Untuk vena, struktur genu dilewati oleh vena poplitea di profunda dan vena sapena parva di superficial. Untuk vena superficial, di sini berfungsi untuk mengangkut darah dari kulit dan jaringan lunak di sekitar lutut dan kaki. Kemudian untuk vena profunda atau vena poplitea, tugasnya itu berfungsi untuk mengalirkan darah dari regio yang lebih inferior. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plexus brachialis. Jadi plexus brachialis itu ialah jaringan saraf yang terletak di daerah neck dan shoulder pada manusia. Untuk plexus itu artinya sendiri itu jaringan yang teranyam atau terjalin, sedangkan brachialis itu merujuk pada brachium atau anterbrachium. Plexus brachialis terbentuk oleh serangkaian akar saraf spinal dari kolumna vertebralis bagian atas. Akar-akar saraf ini bersatu dan membentuk serabut saraf yang mengatur pergerakan dan sensasi pada brachium dan sebagian dari chest. Untuk fungsi utama plexus brachialis adalah mengirimkan sinyal saraf motorik dan sensorik antara otak dan anggota ekstremitas atas. Selanjutnya ada perjalanan dan pembagian plexus brachialis hingga menjadi nerve di perifer. Jadi di awalnya itu dia tuh ada chorda spinalis yang ada di vertebra itu kan. Nah si plexus brachialis itu tadi akan keluar dan segmen C5 dan C8 dari T1 dari chorda spinalis. Jadi tiap segmennya tuh nanti bakal ngeluarin dua ramus. Jadi ada dorsal itu buat sensorik, kemudian ada ventral itu buat motorik. Terus dua ramus tadi itu tadi akan nyatu jadi trunkus saraf spinal. Nah terus trunkusnya itu nanti bakal bercabang jadi dua lagi. Nih. Namanya ada trunkus dorsal sama trunkus ventral.
Nah, nama lainnya tuh ada ramus posterior sama ramus anterior. Oke. Ada anterior ini, dan ada ramus posterior. Nah, untuk ramus brachial plexus itu tersusun atas ramus-ramus anterior C5 sampai C8 dan T1 yang merupakan ramus flexus brachialis. Di ramus tadi kalau ada pertanyaan misal ramus itu apa sih? Jadi ramus itu dia tuh roots. Jadi dia tuh roots ini, dia tuh di roots ini, ramus itu. Oke. Jadi ramus flexus brachialis itu dia di root pada plexus brachial. Itu kan dari C5 sampai C8. Jadi dari C5 ini sampai C8 di sini. Kemudian ada T1. Oke. Jadi dari ramus C5 dulu. Nah, ramus C5 ini ada cabang yang merupakan nervus dorsal scapular nerve ini di sini. Terus ramus C5, C6, C7 dia tuh keluar percabangan yang kemudian menjadi satu membentuk nervus thoracic longus. C5, C6 dan C7. Jadi tiap trunkus itu terbagi menjadi divisi anterior dan juga divisi posterior. Oke, untuk divisi anterior dari 3 trunkus menyuplai persarafan ekstremitas superior, kompartemen anterior, otot flexor atau otot flexor. Jadi tiap trunkus itu nanti terbagi menjadi divisi anterior sama posterior. Ini anterior, ada posterior. Nah, divisi anterior dari ketiga trunkus itu menyuplai ini 3. Dia itu menyuplai persarafan ekstremitas superior, kompartemen anterior atau flexor, otot flexor ini anterior. Oke. Kemudian ada divisi posterior. Nah, dari ketiga divisi posterior ini dia itu akan menyuplai persarafan ekstremitas superior, kompartemen posterior atau otot ekstensor. Oke, itu untuk divisionnya. Sekarang untuk kordanya atau chord. Oke. Nah, korda ini dia tuh lanjutan dari divisi tadi. Oke, dari divisi dari trunkus, kemudian dia tuh membentuk 3 korda flexus brachialis. Itu ada lateralis, ada medialis, kemudian ada posterior. Kita mulai dari lateral dulu. Nah, lateral ini dia tuh persatuan dari divisi anterior, dari trunkus superior dan medial. Ya, jadi dia lateral ini dia dari anterior, 2 anterior tadi. Jadi lateral di kordanya. Oke, selanjutnya medialis. Itu dia tuh lanjutan dari anterior dari trunkus inferior. Jadi si medial ini lanjutan dari divisi anterior dari trunkus inferior. Kemudian terakhir ada posterior. Nah, posterior ini, korda posterior ini penyatuan dari divisi posterior. Nih, posterior dari ketiga trunkus. Jadi, kalau yang lateral tadi itu kan dia kan dari
anterior dan 2 anterior, di divisi 2 anterior. Terus truncusnya tuh dari superior sama medialis. Terus kalau medial itu dia tuh dari divisi anterior sama divisi anterior dari truncus inferior. Nah, kalau yang chorda itu dia dari 3 posterior yang ada dari 3 truncus, yaitu superior, medial dan inferior. Untuk selanjutnya ada aku menjelasin cabang-cabang dari chorda. Yang pertama dari chorda lateralis. Nah, dari chorda lateralis ini dia ada percabangan gitu. Nah, cabangnya ini merupakan nervus pectoralis lateral. Nih, yang aku tunjuk ini. Terus selanjutnya ada chorda medial. Dia itu ada nervus pectoralis medial, terus ada nervus cutaneus brachialis medial, terus ada nervus cutaneus anterbrachialis medial. Oke, ini ada 3 aja ya kalau dari medial. Terus kalau posterior itu memiliki percabangan, itu ada nervus subscapularis superior et inferior dan nervus thoracodorsal. Ini thoracodorsal. Terus ini itu nervus subscapularis superior et inferior. Kemudian kita lanjut ke terminal branch atau nervus. Dia itu penyatuan dari chorda-chorda. Nah, untuk untuk chorda lateral itu dia tuh ada nervus musculocutaneus di sini. Kemudian ada chorda medial, dia itu menjadi nervus ulnaris. Kemudian dari lateral sama medial itu ada penggabungan gitu. Nah, si penggabungan ini tuh nanti menjadi nervus medianus. Kemudian ada bagian posterior, itu akan menjadi 2. Ada nervus axillari dan nervus radialis. Itu. Oke, kita lanjut ke nervus yang keluar dari plexus brachialis. Oke. Jadi nervus yang keluar dari plexus brachialis itu ada 3. Itu ada fasciculus lateralis, fasciculus medialis, dan fasciculus posterior. Nah, untuk fasciculus lateralis itu ada nervus thoracalis lateralis, kemudian ada nervus musculocutaneus dan nervus medianus. Kemudian untuk fasciculus medialis itu ada nervus thoracis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, terus ada nervus cutaneus anterbrachii medialis, dan ada nervus ulnaris juga. Kemudian ada nervus medianus. Setelah itu ada nervus posterior, ada fasciculus posterior. Itu terdiri dari nervus subscapularis superior, dan ada nervus subscapularis inferior. Kemudian ada nervus radialis, nervus axillaris, dan nervus thoracodorsal. Kemudian kita masuk ke muskulus yang diinervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis menurut fungsi motoriknya. Nah, jadi itu di sini ada nervus-nervus yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Kita tambahi muskulus yang diinervasi. Jadi untuk nervus thoracicus longus dia itu muskulus yang diinervasi oleh nervus itu tuh ada musculus serratus anterior. Oke, kemudian ada nervus axillaris, itu dia di articulus glenohumeri,
terus ada musculus teres minor dan musculus deltoideus. Oke, untuk nervus radialis dia itu di kompartementum posterior dari brachium dan antebrachium. Kemudian ada nervus musculocutaneus, itu kompartimentum anterior brachium. Itu ada musculus coracobrachialis, terus ada musculus biceps brachii dan musculus brachialis. Selanjutnya ada nervus medianus. Oke, nervus medianus ini dari kompartementum anterior dari anterobrachium kecuali musculus flexor carpi ulnaris dan bagian setengah dari ulnar dari musculus flexor digitorum profundus. Kemudian selanjutnya ada nervus ulnaris, yaitu dia itu menginervasi musculus carpi ulnaris dan setengah bagian ulnar. Terus kemudian ada musculus flexor digitorum profundus. Kemudian ada otot-otot intrinsik tangan atau musculus intrinsik tangan. Terus kemudian ada kulit tangan medial dari aksis digiti 4. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang musculus penyusun dari regio dorsum. Yang pertama ada musculus trapezius sebelah sini. Kemudian ada musculus rhomboideus minor dan mayor sini. Kemudian ada musculus levator scapulae di sini. Kemudian latissimus dorsi. Jadi ada cara cepat menghafalnya, bisa dengan singkatan. Oke, cara mudah menghafalkannya itu dengan singkatan. Jadi Roma Romi itu nama orang, Roma Romi dan Leska nama orang, Roma Romi Leska telat. Jadi Romanya dari Rhomboideus mayor, kemudian Rominya dari Rhomboideus minor, dan Leska dari levator scapulae, untuk telatnya dari trapezius dan latissimus dorsi. Next. Oke. Sekarang untuk inervasi dan origo insertio musculus penyusun regio dorsum extremitas superior. Oke. Yang pertama dari musculus trapezius. Nah, di musculus trapezius itu di origo protuberantia occipitalis externa dan linea nurce, kemudian prospinosus vertebrae C7 T12. Kemudian insersionya sepertiga lateral clavicula acromion spina scapulae. Kemudian inervasinya dari nervus accessorius. Oke. Setelah itu ada musculus latissimus dorsi. Nah, musculus latissimus dorsi ini dari origo processus spinosus vertebrae T7L5. Kemudian ada crista iliaca, 3 costae terakhir. Untuk insersionya ada sulcus intertubecularis humeri. Terus untuk inervasinya ada nervus thoracodorsal. Oke, kemudian
ada musculus rhomboideus major. Di musculus rhomboideus major itu origo, processus spinosus, kemudian insersionya margo medialis scapulae. Untuk inervasinya itu nervus dorsalis scapulae. Setelah itu ada musculus rhomboideus minor. Musculus rhomboideus minor itu origonya processus spinosus vertebrae. Ada ligamen Nuche. Kemudian ada insersionya di margo medialis scapulae. Untuk inervasinya pada nervus dorsalis scapulae. Setelah itu ada musculus levator scapulae. Untuk origonya di processus transversus. Kemudian insersionya margo medialis di scapulae di atas spina scapulae. Untuk inervasinya di nervus dorsalis scapulae. Oke. Sekarang kita bahas tentang winged scapula. Nah, jadi winged scapula ini mengacu kepada os scapula. Jadi dia tuh mengacu pada os scapula yang menonjol keluar seperti sayap. Jadi kayak Oke. Nah, dia ini adalah kondisi langka yang dapat menyebabkan terbatasnya aktivitas fungsional pada ekstremitas atas. Oke. Nah, dia ini terjadi karena adanya disfungsi pada otot-otot yang menyusun atau menempel pada os scapulae atau pada saraf yang menyuplai otot-otot tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena proses traumatik, kemudian iatrogenik, kemudian idiopatik yang mengakibatkan cedera saraf dan kelumpuhan otot serratus anterior, trapezius ataupun rhomboid. Kemudian otot-otot scapula ini tuh berperan dalam menjaga batas medial scapula tetap menempel pada dinding posterior toraks. Dan kelumpuhan pada otot-otot ini akan mengakibatkan tepi medial scapula melebar saat terangkat dari dinding toraks. Selain itu, scapula dapat berpindah ke medial atau lateral sepanjang dinding toraks posterior karena kontraksi otot yang tidak dilawan oleh otot scapula lain yang berfungsi. Perbedaan ini dikenal sebagai winged scapula medial. Namun penyebab paling umum dari kelumpuhan spinal accessory nerve adalah iatrogenik yang tadi, terutama bisa terjadi selama operasi biopsi kelenjar getah bening serviks. Di kelumpuhan otot rhomboid bersifat neurogenik melibatkan dorsal scapula nerve. Penyebab cedera paling umumnya adalah saraf kejepit. Jadi dorsal scapular nerves dapat terperangkap di musculus scalenus medius. Selain itu juga bisa terjadi karena cedera akibat kecelakaan atau dislokasi bahu anterior. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.